Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita ucapkan terima kasih kepada Adinda Ustaz Amin memimpin rangkaian ibadah kita dari menjelang maghrib, baca surah Al-Kahfi, dituntun kita lagi untuk membacakan Maulidun Nabi. Kebetulan bulan ini memang sudah memasuki bulan Maulid. Subhanallah, sangat indah, sangat fasih. Kita doakan beliau semoga sehat dan menuntun, membimbing kita di dalam berbagai macam rangkaian ibadah di masjid kita yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, apa sih sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita harapkan? Hadir di rumah Allah dalam suasana batin yang penuh ketulusan dan keikhlasan, itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Mau minta apa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diperkenankan kita duduk di rumahnya, memuji dirinya, menyanjung kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, apalagi yang kita harapkan, apalagi yang kita cari? Rasanya sempurnalah perjalanan hidup kita ini sebagai manusia. Banyak saudara kita yang enggak ada acaranya, punya kesehatan, punya kemampuan ke masjid, tapi tidak diundang Allah. Hanya Bapak Ibu yang beruntung menjadi kekasihnya Allah malam Jumat. Rasulullah tadi mungkin sampai sekarang ini rohnya masih bersama kita di sini. Siapa yang memanggil roh Nabi dengan penuh kerinduan, keterharuan, maka rohnya Rasulullah akan hadir. Ya, karena Rasulullah tidak pernah tidak mendengarkan orang yang memanggil namanya. Barang siapa yang menyebut dan memanggil namaku, aku pasti tahu dan aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nah, semoga rohnya Rasulullah masih sama-sama kita di tempat ini. Marhaban ya marhaban. Ya, itu ungkapan selamat datang yang penuh kesungguhan. Di kolong bumi ini mungkin hanya Masjid Sunda Kelapa pada saat ini yang memanggil nama nabinya dengan penuh kerinduan. Ada masjid enggak yang seperti ini di Jakarta, di kolong bumi ini memanggil dengan penuh keterharuan? Mungkin banyak yang baca Yasin tapi tidak merindukan memanggil nabinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menghargai dan Nabi Muhammad SAW rohnya juga mencatat. Seandainya rohnya hadir di sini, kami mohon kepadamu ya Rasulullah, lihatlah, kenalilah kami wajah-wajah yang selalu memanggil namamu. Tidak ada nama yang paling sering kita sebutkan sepanjang hari, sepanjang malam selain namanya Nabi Muhammad SAW. Panggilan kita kepada Nabi Muhammad lebih sering daripada memanggil nama ibu kandung kita sendiri. Setiap kali kita azan, setiap kali kita tahiyat, pokoknya berapa rakaat dalam sholat, pasti kita memanggil Nabi Muhammad SAW. Tidak sesering itu kita memanggil orang tua kita. Makanya itu wajar. Siapa yang akan dimintakan syafaat oleh Rasulullah kelak kalau bukan kita yang merupakan umatnya yang selalu merindukan dirinya.
Bapak Ibu sekalian, percayalah kalau orang merindukan nabinya, kalau orang mencintai Tuhannya, maka ada hubungan pribadi yang sangat dalam yang Allah akan anugerahkan kepada yang bersangkutan. Saya ingin mencontohkan sebuah pengalaman spiritual seorang hamba Allah yang namanya Ibnu Arabi yang sering kita singgung di tempat ini. Ya. Ibnu Arabi ini seorang ulama besar, aulia Allah. Sulit menemukan orang seperti beliau. Bahkan orientalis menyebutkan hanya ada 2 manusia yang pernah lahir dalam dunia Islam. Pertama tentu saja Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ialah Ibnu Arabi. Begitu takjubnya terhadap Ibnu Arabi, sampai di Eropa sendiri ada yang disebut dengan Ibnu Arabi Society. Kalau Bapak Ibu buka internet, cari di situ Ibnu Arabi Society, masyarakat Ibnu Arabi. Begitu dalamnya kajian Ibnu Arabi ini, agama-agama lain pun juga mendalaminya. Ya. Karena Bapak Ibu, tidak benar orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu diambil dari agama Kristen, ada yang mengatakan dari agama Hindu, ada yang mengatakan dari agama Buddha. Memang kebetulan Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha itu jauh lebih tua daripada agama Islam. Ya, agama Islam itu baru 1500 tahun yang lampau. Bandingkan dengan agama Kristen sudah 2018. Nah, kita baru 1400. Bandingkan dengan agama Yahudi. Tahun berapa itu? Nabi Musa. Bandingkan dengan agama Hindu lebih tua lagi. 5.000 atau 6.000 tahun sebelum Masehi. 6 tambah 2, 8.000 tahun yang lalu. Berarti pengalaman mencari Tuhan, liku-liku mencari Tuhan, bagi orang Hindu jauh lebih panjang. Karena itu sebetulnya ajaran tasawuf itu bukan import dari agama lain. Memang kalau orang bicara tentang kemanusiaan, humanity is only one, there is no colors. Manusia, kemanusiaannya hanya satu. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Apapun agamanya, didoktrin, didaulat sebelum lahir. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mau enggak percaya aku adalah Tuhanmu? Dijawab iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Ini sekedar ilustrasi. Kecil ya. Ya. Dilihat dari segi the level of reality, level realitas kenyataan kita ini, sebetulnya kalau kita lihat di lingkaran paling dalam, hanya redaksi-redaksinya yang berbeda Bapak Ibu. Mulai kita lihat yang paling dalam, atau saya ingin sebelum sampai ke situ lihat ini. Ya. Level fisik itu biasa kita sebut dengan level al-ard, terestrial. Terestrial itu level bumi. Kita di kolong bumi ini masuk level terestrial. Kalau orang paradigmanya di level bumi, terestrial, berarti itu nanti akan berurusan dengan badan, nafsu biologisnya, makan, minum, kesenangan lahiriah,
itu level bumi. Ya. Kalau ada orang didikte oleh level biologis, maka itu pasti di dalam tempurung kota kecil dunia ini, bumi ini. Nggak pernah mi'raj. Orang yang nggak pernah mi'raj, maka itu akan didikte oleh the body, bodinya, yang keperluan badan itu makan, minum, senang, cari kasur empuk, cari bantal guling, cari kopi, cari apalagi lah kesenangan lahirnya, cari istri, cari suami, cari macam-macam, mau nonton, mau beli tas, mau beli elektronik, semua kebutuhan visual. Sehingga doanya pun juga didikte oleh badannya. Tanda-tanda orang yang berada di level terestrial, level bumi, doanya didikte oleh the body, badannya. Fisik biologinya yang ditekankan pada saat berdoa. Ya Allah, berikanlah karirku, naikkanlah pangkat suamiku. Ya Allah, carikanlah jodoh anakku. Ya Allah, aku juga masih pingin jodoh. Itu macam-macam itu yang diminta. Itu level-level biologis semuanya itu. Naikkanlah pangkat. Ya Allah, aku masih pingin rumah baru. Ya, aku pingin punya rumah di Menteng. Dan seterusnya. Jadi permintaannya itu di level body itu pertanda orang itu masih terkurung di dalam tempurung bumi, belum pernah mi'raj. Tapi kalau orang sudah masuk ke wawasan yang lebih luas sedikit, maka orang itu akan dipengaruhi oleh mind yang dibawa itu. Yeah. The mind ini level mind ini apa itu mind? Otak, pikiran. Ini sudah mulai mikir nih. Permintaannya juga sudah naik kelas sedikit, karena itu sudah masuk ke apa yang disebut dengan intermediate. Intermediate itu sudah masih di bumi tapi sudah mau nembus langit. Likulli syai'in maratibun, segala sesuatu itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Setiap orang punya tingkatan, tapi tingkatan yang paling rendah itu ialah level body, level badan biologisnya, maka itu tidak ada ubahnya dengan binatang, Bapak Ibu. Level binatang ini sebetulnya hujan berteduh, lapar makan, haus minum, semua kebutuhannya yang bersifat biologis itu yang nomor satu itu. Maka orang itu terestrial. Terestrial itu ya nggak naik pangkat. Di al-hayawan, al-bashar, basyariyah, level manusia biologis. Tapi kalau orang sudah mulai memunculkan level mind itu otaknya, pikirannya, maka orang itu sudah mulai naik kelasnya, martabatnya juga sudah mulai tinggi. Orang yang bekerja dengan badan, otot, gajinya standar UMR. Tapi kalau orang sudah mulai yang bekerja adalah otaknya, bukan lagi ototnya, satu kali gores tanda tangan 1 miliar keuntungannya. Tapi kalau ototnya yang bekerja, mulai pagi sampai sore, 1 truk beras di punggungnya dipikul sendiri. Gajinya berapa satu hari? Itu harian masih sebagian di bawah upah minimum DKI Jakarta. Ya 2 jutaan.
habis keringatnya. Tapi ada orang satu kali gores tanda tangan, bukan main. Kenapa? Yang bekerja bukan ototnya, tapi yang bekerja adalah akalnya, pikirannya. Itu level main. Maka orang itu naik ke atas. Di atas itu perhatikan. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk ke, atau bukan masuk, memperluas cakupan cakrawala kita, mengintrodusir energi soul. Soul itu jiwa, kecerdasan emosional. Kalau itu kecerdasan intelektual yang main itu ya. Nah itu biasanya lebih tinggi karena itu sudah di backup. Kalau hanya sarjana ya level pekerja, eselonnya eselon 2, itu kerja proyek masih berkeringat itu ya. Tapi kalau level soul itu dirjennya lah, nggak berkeringat ya. Dia sudah tinggi makamnya, tapi pikirannya dan hatinya di situ yang bekerja. Jadi kombinasi antara mind and soul itu yang bekerja. Nah akibatnya atau efeknya apa? Nah kalau orang sudah mengintrodusir potensi kecerdasan jiwanya ya, maka itu nanti sudah masuk ke level intermediate. Intermediate itu iya sudah naik ke atas tapi belum menembus langit, tapi sudah di atas ambang batas, di atas rata-rata khawas. Kalau orang itu sudah masuk ke wilayah spirit, spirit itu roh ya, soul itu jiwa, mind itu akal, body itu ya otot. Nah itu sudah masuk ke wilayah apa yang disebut dengan celestial. Kalau dalam lingkaran-lingkaran apa yang pernah kita lingkari dulu itu masuk ke wilayah alam malakut, itu celestial. Langit, manusia langit lah. Celestine prophecy. Celestine prophecy itu sudah masuk ke alamul amr dalam bahasa tasawufnya itu. Tapi kalau masih dibawa itu alamul khalq. Lain alamul khalq, lain alamul amr. Amr itu bukan urusan, bukan perintah. Al-amr yakni level celestial. Celestial itu level langit, masih memadat, itu belum sampai terimplementasi ke dalam bentuk detail. Di bumi ini adalah kayak sapu lidi, pernah saya contohkan. Di bawah itu banyak terpecah-pecah, tapi di atas itu satu memadat, itulah pegangannya. Itu celestial. Celestial inilah nanti orang yang selalu mi'raj, orang yang selalu eling, orang yang selalu spiritual moodnya bangkit, orang yang selalu memelihara mood spiritualnya, maka orang itu insya Allah selalu basah. Mungkin kita nggak sadar Bapak Ibu bahwa sebetulnya Allah itu sudah berusaha untuk menunjukkan kepada kita cara-cara yang paling efektif untuk membasahi rohani kita. Orang yang tidak merawat rohaninya itu seperti kembang yang tidak pernah disiram. Bagaimana kembang yang tidak pernah disiram Bapak Ibu? Berguguran, layu, kuning, enggak segar, mati nanti pada akhirnya. Bandingkan dengan kembang yang selalu dirawat, dipupuk, disiram, itu pasti seger. Beda kembang yang selalu dirawat dan yang tidak pernah dirawat. Tumbuh rumput-rumput yang mengganggu sehingga menenggelamkan kembangnya enggak hidup, bahkan kembangnya jadi rusak. Itulah contoh kembang yang tidak pernah dirawat. Ibaratnya nanti hati yang tidak pernah dirawat, disiram, maka itu layu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Allah yang Maha mengatur
Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya Allah itu menurunkan salat 5 waktu itu kepada waktu yang telah diatur sendiri oleh Allah. Jangan pernah 3 jam tidak pernah menyiram rohaninya. Itu nanti akan layu, tidak seger, kering. Maka itu tadi salat duhur ya. Duhur sampai ke asar sekitar 3 jam. Siram lagi. Allahu Akbar, salat asar kan. Sudah itu 3 jam lagi, baterainya sudah mulai lemah. Cas lagi. Allahu Akbar, ada salat maghrib di situ kan. Ya, karena kita mau istirahat panjang cepat. Mungkin juga capek siangnya bekerja, Isya dipercepat 1 jam. Allahu Akbar, habis itu istirahat. Nah, antara Isya dengan subuh panjang dan antara subuh dengan duhur panjang. Perhatikan Bapak Ibu, di mana ada jarak panjang tidak ada salat fardu, di situ pasti ada salat muakkad. Antara Isya dengan subuh panjang kan, maka itu ada di situ salat apa Ibu? Salat tahajud, salat sunat witir, salat tarwih kalau Ramadan. Supaya apa? Baterai spiritual itu kencang, cingklong. Antara subuh dengan duhur panjang, makanya itu disisipi charger di situ. Apa salatnya? Salat duha. Antara duhur dengan asar cuma 3 jam. Ada enggak salat di antaranya? Enggak ada. Antara asar dengan maghrib 3 jam. Ada enggak salat sunat di situ? Enggak ada. Antara maghrib dengan isya ada enggak salat sunat khusus di situ? Enggak ada. Tapi yang panjang jaraknya isya sampai subuh, maka diantarai dengan sholat tahajud, ya, sholat witir, ada sholat sunat tarwih. Sholat-sholat itu di tempat itu. Subuh sampai ke duhur panjang, makanya itu di tengah-tengahnya ada jembatan yang namanya duha. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita itu berada dalam suasana spiritual mood. Mood itu apa artinya? Lagi moody apa tuh? Kalau orang sedang senang-senangnya lagi mood itu. Lagi sedang basah, lagi sedang berbunga-bunga hatinya dengan Tuhannya. Kenapa? Rajin disiram. Kalau orang selalu mood, ingat Allah, ingat Tuhannya, zikir, ya, basah terus-menerus batinnya, maka orang itu jarang kena musibah. Kalaupun kena musibah, dia syukuri musibah itu. Dia tersenyum pada saat diuji musibah. Kenapa? Karena ya Allah, terima kasih Engkau mengeluarkan aku dari istidraj. Apa itu istidraj? Pernah kita bahas. Istidraj itu siksaannya diulur-ulur oleh Allah, ya, supaya nanti tiba masanya akan diberikan siksaan yang lemah dahsyat, di luar dugaan, tiba-tiba dikasih siksaan yang membuat dia pinsang gitu. Nah, orang yang asyik menikmati karunia Allah tapi tidak pernah dijewer oleh Allah, menikmati karunia-Nya tapi juga langganan dosa maksiatnya jalan terus, itu istidraj. Justru orang yang langganan nikmat Allah dan langganan dosa maksiat bersamaan, maka orang ini akan ditimpakan musibah yang paling dahsyat, istidraj. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, setiap kali melakukan dosa maksiat langsung kena jewer.
Jadi kalau ada musibah yang menimpa Bapak Ibu, alhamdulillah. Mengempeskan balon daripada nanti membesar, ledakannya dahsyat. Jangan membiarkan dosa itu membengkak, membesar di dalam badan kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Taubat. Kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa itu, maka Allah nanti yang akan membersihkannya dengan caranya sendiri. Itu istidraj. Orang yang selalu memelihara spiritual moodnya itu tidak akan pernah mengalami istidraj. Setiap kali dia melakukan dosa maksiat itu, dia tersiksa oleh dosa maksiat itu. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia tersiksa oleh kesalahan itu. Tapi kalau ada orang melakukan dosa tapi tidak tersiksa dengan kesalahannya, itu istidraj. Na'udzubillah minal istidraj. Kita mohon perlindungan jangan sampai kita itu terkena istidraj. Hati-hati, waspada jika nikmat Allah itu jalan terus sementara kita ini melanjutkan dosa-dosa langganannya dan tidak pernah dijewer oleh Allah dalam bentuk musibah. Itu justru jangan bangga, harus hati-hati. Akan dipilihkan siksaan yang maha dahsyat oleh Allah di dunia nanti sampai di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu istidraj. Supaya tidak dapat istidraj ini, usahakan supaya spiritual moodnya, lingkaran hidupnya 24 jam ini kita berada senantiasa dalam suasana batin yang hangat dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau orang itu merawat tidak pernah lebih dari 3 jam tidak memasang chargernya untuk memberikan energi spiritual bagi dirinya, insya Allah kita itu akan berjalan mulus. Tanda-tanda kalau baterai spiritual orang itu lemah, pertama Bapak Ibu, gampang marah, gampang tersinggung. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu gampang marah, gampang tersinggung, itu pertanda kita sedang kering baterai spiritualnya. Itu enggak pernah disiram. Yeah. Kalau orang kering baterai spiritualnya, kalau mengikuti ujian psikotes, kan sekarang canggih kan Bapak Ibu, untuk masuk pegawai negeri sekarang ini, pegawai BUMN, itu ada yang disebut dengan ada assessment, need assessment. Jadi kita melakukan ujian psikotes calon pejabat. Di situ kita akan nilai kualitas manajemennya seperti apa, mampu nggak menjadi manajer yang baik. Ya, jangan-jangan nanti kalau dia lantik menjadi manajer pimpinan, dia tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jangan-jangan nanti dia ingin woman show. Jangan-jangan nanti kalau terpilih menjadi manajer pimpinan, dia egois, tidak ada kebenaran dari orang lain. Jangan-jangan kalau nanti dia manajer, dia korupsi. Jangan-jangan kalau dia nanti manajer, dia mabuk. Jangan-jangan kalau dia manajer itu penjilat, masih ingin lagi naik satu langkah lagi kepada atasannya, itu anak buahnya dijadikan anak tangga. Itu level manajemen. Dari level psikologi, orang ini belum selesai pada dirinya sendiri. Ya, pernah kita jelaskan di sini. Kalau ada orang yang suka menepuk atau menyebut namanya, saya itu kalau begini, enggak ada yang minta saya ini
Saya biasanya, dulu saya begini. Persis ketika saya dulu begitu, akhirnya saya berhasil itu. Kalau saya dulu habis sayanya, ya, tapi suami saya juga hebat. Alhamdulillah ya. Tapi memang suami saya tuh bapaknya juga begitu, hebat juga, pas kompak juga dengan istrinya, ibunya. Alhamdulillah menurun kepada anak saya sekarang. Anak saya yang pertama begini, anak saya yang kedua. Coba, kalau ada orang suka mengungkap saya, istri, suami dan seterusnya, itu pertanda orang itu belum selesai pada dirinya sendiri, sehingga dia ingin mendeklar, lihat nih aku ini. Itu mungkin pernah kurang perhatian atau kurang penghargaan atau bagaimana. Kalau itu dites orang seperti itu pasti nggak lulus. Di dalam level psikologinya berbunyi begini, tidak direkomendasikan. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, ada juga yang meneliti, semakin rajin orang itu menjalankan ajaran Islam secara komprehensif, maka semakin bagus prestasi psikotesnya. Kelihatan sekali orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah puasa, itu cacatnya di psikologi, ini egois, tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau orang biasa puasa Senin Kamis, itu psikologinya direkomendasikan. Jadi Bapak Ibu, perintah dan larangan Allah itu ternyata memang bukan untuk Allah, demi untuk manusia itu sendiri. Saya sering mengatakan Allah nggak perlu disembah. Kalau kita mogok menyembah Tuhan, ayo kita jadi iblis semuanya, kompak, tidak akan pernah berkurang ketuhanannya Tuhan. Ataupun sebaliknya, ayo kita jadi malaikat semua, iblis pun juga taubat sampai jadi malaikat, bertambah enggak ketuhanannya Tuhan? Enggak. Tuhan tidak tergantung kepada hambanya, tapi perintah larangan Allah itu kepada kita itu demi untuk memanusiakan anak manusia itu sendiri. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu, kita jangan mempermanenkan diri kita itu di level terestrial. Sepertinya mau hidup 1000 tahun. Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Apa itu mungkin? No. Makanya itu jangan didikte oleh biologisnya, tubuhnya. Doa-doanya pun yang sedemikian deretan panjang itu juga doa body. Tapi kalau orang sudah naik ke level berikutnya, main level pikiran, sudah mulai itu, ya Allah jadikanlah aku orang pinter, ya Allah jadikanlah aku mampu terpilih menjadi kepala desa gitu kan. Ya Allah jadikanlah aku mampu mengatasi persoalan, berikanlah aku kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu sudah bukan lagi level body, tapi level mind yang minta di situ itu. Ya Allah, jadikanlah aku tidak mabuk dengan dunia. Jadikanlah aku menjadi pencinta terhadap dirimu, pencinta terhadap Rasulmu, pencinta untuk melakukan ibadahmu. Itu sudah level soul itu. Sudah mencintai ibadah, bukan terbebani lagi oleh ibadah. Nah kalau kita masih terbebani oleh salat isya, udah mau tidur, bangun belum salat isya, udahlah terpaksa bangun. Itu pun juga inna ataina qul huwallahu assalamualaikum, lempar mukna, ngorok lagi di bantal. Itu namanya belum riyadhah, baru level mujahadah. Masih berjuang. Lebih baik daripada enggak sama sekali kan. Ada orang bablas aja. 10 orang membangunkan salat isya, enggak ada yang diperhatiin.
bablas sampai subuh pun juga enggak. Dengan tenang-tenang tuh, enggak merasa bersalah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada orang meninggalkan salat tapi tanpa merasa ada penyesalan, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa takut kepada Allah, istidraj. Istidraj itu tidak merasa bersalah ketika ia melakukan dosa. Istidraj itu memandang enteng dosa-dosa kecil. Istidraj itu memandang enteng ibadah-ibadah sunat. Istidraj itu ialah gampang memaafkan dirinya sendiri, nggak apa-apa kok darurat, nggak apa-apa ini kamu musafir, nggak apa-apa. Ya sekali-sekali, itu statement istidraj. Para pencinta Tuhan tidak akan pernah mengucapkan itu. Contoh lain istidraj itu, salat kan nomor 2. Memang iya rukun Islam itu nomor 2 kan, nomor 1 itu syahadatain. Tapi maksudnya dicandain. Orang yang mencandakan kalimat tauhid itu nggak boleh. Ya. Kalimat tauhid itu harus dihormati, Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan salah, menghormati kalimat tauhid itu jangan salah. Seolah-olah kalimat tauhid, ya, aduh ini saya susah menjelaskannya. Ya maaf Bapak Ibu. Mempertahankan kalimat tauhid itu ada kriterianya. Mohon maaf kalau ada yang berbeda dengan saya. Bukan berarti mempertahankan kalimat tauhid itu ngamuk marah kalau ada yang membakar. Tunggu dulu, dalam konteks apa pembakaran itu? Sayyidina Utsman bin Affan, Bapak Ibu. Ini fakta ini. Menginstruksikan membakar puluhan mushaf Quran. Berarti itu ribuan kalimat tauhid dibakar di situ kan. Ada konteksnya. Jadi jangan mempertahankan kalimat tauhid tanpa melihat konteksnya. Bisa kontraproduktif. Kadang-kadang kalimat tauhid itu memang harus dilakukan. Contohnya Sayyidina Utsman. Dulu kan Quran itu dicatat oleh individu-individu. Enggak ada penulis resmi seperti kita sekarang, sekretaris pribadi Nabi hanya Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud. Tapi catatan-catatan mushaf pribadi itu kadang-kadang ada yang mencampur adukan penjelasan Nabi dengan ayat. Tapi yang bersangkutan tahu kalau ini tafsirnya, ini ayatnya. Begitu dikodifikasikan Quran, kita mau menciptakan Quran standar nih. Itulah nanti kemudian menjadi mushaf Utsmani kan. Mushaf Utsmani itulah Quran standar. Ternyata tidak semuanya Quran itu sama pada setiap sahabat. Ibnu Mas'ud penulis resmi tidak mencantumkan 3 surat terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad dalam mushaf Qur'annya. Maka itu Goldziher, orientalis Belanda itu mengatakan, Belanda apa Jerman ya, mengatakan Quran itu yang ada sekarang itu kontroversi karena menurut penulis Quran Ibnu Mas'ud tidak ada dalam mushafnya ditemukan itu ayat. Padahal begitu seringnya dibaca 3 surat terakhir itu, nggak perlu dicatat lagi dalam mushaf. Karena pada waktu itu kan catatan pribadi. Walaupun tidak masuk dalam catatan kita, tapi karena itu seringnya dibaca oleh Nabi sebagai sebuah ayat. Bahkan ada hadis Nabi, barang siapa yang membaca 3 surat terakhir 3 kali sama dengan khatamul Quran. Ada hadisnya kan? Perlombaan siapa di antara sahabat yang paling cepat hafal Quran. Sayyidina Ali santai aja, sahabat sudah goyang baca hafal di depan Nabi. Siapa yang paling cepat? Oh ini sudah sampai ke juz amma. Duduklah Sayyidina Ali depannya. Sudah, baru duduk sudah khatam. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca 3
surat terakhir sama dengan membaca 30 juz Al-Quran. Itu buktinya bahwa 3 surat terakhir itu ayat. Goldziher mengatakan itu bukan ayat. Nah, ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan mushaf individu itu, ternyata tidak ada yang sama satu sama lain. Setelah diverifikasi melalui penghafalan Quran yang masih ada pada waktu itu, tersusunlah sebuah komposisi yang sangat ideal, yang asli, itulah mushaf Utsmani seperti sekarang ini. Yang lainnya puluhan mushaf, mungkin juga ratusan mushaf itu, apa kata Sayyidina Utsman, dibakar Quran itu dan disepakati semua sahabat yang hadir, nggak ada yang keberatan. Jadi pembakaran mushaf, pembakaran Quran itu tergantung konteksnya. Kalau ada orang membakar Quran karena kebencian terhadap Quran, itu yang melanggar. Tapi kalau ada orang membakar Quran seperti Utsman, disepakati semua sahabat dan para ulama pada waktu yang hadir, itu demi untuk kemaslahatan. Apa jadinya kalau Quran itu nanti muncul, akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam generasi akan datang? Ini Quran asli, ini yang asli, itu yang asli, kontroversi semuanya. Jadi pembakaran Al-Quran pada waktu itu satu keniscayaan, satu kemestian. Berdosa enggak? Niat. Makanya itu di Mesir, di perpustakaan manapun, Quran-Quran yang seperti ini kan, yang robek-robek itu ya, jangan dimasukkan di tempat sampah, najis, menghina Quran. Makanya itu ijtihadnya ulama, bakar Quran yang itu. Kenapa? Karena nggak ada gudang lagi kan, nggak ada tempatnya. Maka itu pegawai perpustakaan biasanya membakar Quran itu, menganalogikan Sayyidina Utsman pernah membakar Quran. Jadi jangan asal langsung ngamuk, tunggu dulu konteksnya apa. Saya ingin bayangkan Bapak Ibu, membakar masjid, ngeri nggak? Masjid itu rumah Allah, kok dibakar? Ia menginstruksikan bakar masjid Nabi. Itulah Masjid Dirar. Ada ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 70 dan 71, perintah bakar masjid. Nabi menginstruksikan setelah pulang dari perang Uhud, bakar itu masjid yang dibangun oleh orang munafik yang ingin memprovokasi, memecah belah umat Islam. Jadi membakar masjid itu ada konteksnya. Kalau membakar masjid itu karena masjid yang selama ini kita pakai sujud nggak ada masalah, tapi kebenciannya terhadap masjid dibakar, itu masalah. Tapi kalau kebencian terhadap pembangun masjidnya, yang membangun masjid itu untuk memprovokasi, memecah belah umat, Quran memerintahkan, Nabi menginstruksikan, bakar masjid, habis itu Masjid Dirar. Nah, mencoret kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu kan kalimat tauhid. Karena apa? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu hadis Bukhari jilid 1, 5 halaman terakhir. Kitab Sahih Bukhari, itu perjanjian Hudaibiyah. Nabi memerintahkan coret kalimat tauhid itu. Kenapa? Perjanjian damai. Suhail yang mewakili kafir Quraisy, Nabi Muhammad memimpin delegasi muslim. Uktub bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, tulis pendahuluan perjanjian Hudaibiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Suhail orang kafir itu mengatakan, no, la taktub hakadha, jangan tulis bismillahirrahmanirrahim, walakin uktub bismikallahumma. Jadi bismillahirrahmanirrahim, coret. Sahabat enggak mau mencoret, tapi Nabi memerintahkan, hai coret. Terpaksa sahabat mencoretnya. Kenapa? Nabi memerintahkan. Yang paling menyakitkan itu, penutup dari perjanjian itu, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Tulis, hei, la taktub hakadha, walakin uktub hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdillah. Jadi Muhammad Rasulullah, dicoret itu Rasulullah, diganti Muhammad bin Abdillah.
Enggak ada sahabat yang mau mencoretkan itu adalah kalimat tauhid, tapi Nabi mencoretnya. Sini, coret, Nabi yang mencoret. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah daripada hadis Bukhari itu, Nabi yang mencoret. Itu yang dijadikan dalil bahwa Nabi itu tidak buta huruf. Dia bisa mencoret yang perlu dicoret. Kalau memang Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mungkin dia salah coret. Ya kan? Jadi Nabi itu tidak buta huruf banget seperti yang dibayangkan. Sepanjang urusannya. Tapi ini saya ingin mengingatkan bahwa mencoret kalimat tauhid itu tidak dalam segala hal, enggak boleh. Nabi melakukan. Membakar masjid tidak boleh selamanya. Enggak. Kita lihat fakta sejarahnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Ini hadis Bukhari loh. Nah, kemarin ada ribut-ribut itu kan. Saya tidak ingin komentar. Saya takut salah. Tetapi saya hanya mengingatkan, ini fakta sejarah. Umat Islam tidak boleh emosi. Nabi menjelaskan, hai sahabatku, kenapa saya mencorek kalimat tauhid itu. Lebih utama mempertahankan hidup, nyawa, daripada mempertahankan teks yang nanti akan terjadi bunuh-bunuhan kan. Kalau tidak dicoret Muhammad Rasulullah, bubar lagi, perang lagi kan, darah mengalir. Apa artinya mempertahankan sebuah simbol kalau substansi yang korban? Ya kan? Indonesia tidak menjadikan negara Islam. Bahkan Piagam Jakarta dicoret juga itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Siapa yang coret? Founding Fathers kita kan. Karena ada orang yang keberatan dari Indonesia Timur, Ambon ya. Jangan. Saya tidak setuju dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Agama kami Kristen, kami enggak merasa diwadahi oleh redaksi itu. Digantilah ketuhanan yang Maha Esa. Enggak ada yang keberatan. Nah, jadi kita jangan gampang emosi di dalam menanggapi suatu peristiwa. Lihat konteksnya. Ya. Apa sesungguhnya dibakar, apa motif pembakarannya, dan seterusnya. Mari kita menenangkan diri. Bakar masjid serem banget itu, tapi perintah Allah dan perintah Rasulnya kan. Surat Taubah 71, 70. Mencoret kalimat tauhid, Masya Allah, yang coret Nabi. Masjid tidak boleh dipakai salat, yang melarang. Surah At-Taubah ayat 71. Karena masjid provokatif ya kan. Tergantung konteksnya. Kita jangan tidak menghitung konteks, tiba-tiba diprovokasi untuk ngamuk-ngamuk. Saya ingin mengajak kita umat ini ikuti Nabi lah. Jangan ikuti nafsu. Tapi kalau itu memang benar-benar penghinaan, kita yang harus tampil paling depan. Asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita yang harus pasang badan di depan. Kalau memang betul ada penghinaan, tapi kalau unsur niatnya tidak ada penghinaan, apalagi itu adalah yang terlarang yang dilakukan orang itu, apalagi unsur provokatifnya, berlaku pertimbangan-pertimbangan tadi. Jadi menurut hemat saya, mari kita melihat dulu persoalannya apa. Jangan gampang terprovokasi, akhirnya siapa yang rugi? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita menari di atas gendang yang ditabuh oleh orang lain. Ya, kita saling menghancurkan, orang lain tepuk tangan. Itu coba lihat tuh umat Islam tuh perang saudara melulu. Ngapain itu? Menghabiskan energi. Saudara kita di Palu perlu biaya. Lombok belum jadi rumahnya itu. Jual motor untuk charter bus ke Jakarta. Nah, mohon maaf,
Ya kalau itu keyakinannya lillahi ta'ala itu hak. Tetapi kalau boleh saya memohon, mari kita lihat dulu konteksnya. Kalau memang itu benar adanya, mari kita jangankan pimpin demo, angkat senjata pun kita di barisan paling depan. Masjid Sunda Kelapa harus tampil terdepan kalau ada orang yang menghina agama Islam. Tapi kalau konteksnya tidak pas, jangan. Nabi itu pengecut enggak? Karena meninggalkan umatnya di Mekah, malah lari ke Madinah. Nabi pengecut meninggalkan umatnya di Mekah, dia cari aman, cari selamat sendiri di Madinah. Enggak. Konsep Nabi mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Bukanlah cara Nabi nekat mempertahankan diri di Mekah, mati, enggak ada agama Islam sampai di Sunda Kelapa ini seandainya Nabi enggak hijrah kan. Jadi kita perlu ada ijtihad, ya, pemikiran. Kalau memang itu betul-betul ada niat untuk melecehkan kalimat tauhid, oke. Mari kita mimpin. Ya. Tapi kalau enggak, tunggu dulu. Nah, ini saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau saya menyampaikan hal ini Quran, sangat Quran, ada ayatnya. Sangat hadis, ini hadis bukan hadis dhaif ini, hadis Bukhari bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah seperti saya ini ya. Ya, saya percaya hadis yang paling sahih setelah Al-Quran itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang saya bacakan tadi, pencoretan kalimat tauhid itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dilakukan oleh Nabi, coret, Rasulullah diganti dengan bin Abdillah. Kenapa? Konteksnya Bapak. Perlu kearifan. Perlu kearifan. Makanya itu Allah mengatakan kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Itu ayat loh. Karena orang yang tidak berpengetahuan mengedepankan ototnya. Kalau orang yang tidak berpengetahuan ya, orang yang tidak berpengetahuan mengedepankan ototnya. Kalau orang berpengetahuan mengedepankan otaknya. 100 prajurit bandingannya 1 ulama. Kata Rasulullah dalam hadis yang kita lihat dalam Ihya Ulumuddin, perbandingan seorang ulama itu 1 kabilah. Kata Rasulullah, lebih baik kita kehilangan 1 kabilah, 1 suku ketimbang kehilangan seorang ulama. Artinya seorang ulama lebih berharga daripada 1 kabilah, 1 suku. Ya, ada hadisnya itu. Setetes tintanya ulama itu lebih berharga daripada tumpahan darahnya prajurit. Itu buktinya bahwa Allah membedakan orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan. Kata Rasulullah, itu tuh umatku 2 orang salat, sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya, tapi antara salat antaranya itu antara bumi dan langit. Ada salat yang berpengetahuan, ada salat yang tidak berpengetahuan. Sepintas lalu bungkusnya sama, ruku, sujud, bacaannya sama, tapi kata Rasulullah perbedaan salatnya antara bumi dan langit. Yang satu salatnya salat bumi, yang satu salatnya salat langit. Jadi tidak sama kualitasnya orang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Makanya itu Allah menyindir kita, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Nah, kita datang di sini dalam rangka memenuhi tuntutan Allah untuk menambah ilmu pengetahuan. Semoga ilmu pengetahuan yang kita peroleh di sini membuat kita lebih arif, membuat kita lebih sadar, membuat kita lebih dekat dengan Allah, dan membuat kita berani mempertahankan kebenaran dan berani mengatakan kalau diri kita itu salah. Jadi tidak nafsu,
Ya, mari Bapak Ibu kita berjihad fisabilillah, tapi seperti yang dituntunkan Allah dan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.